Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah kompensasi dan pembinaan SDM. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun yang namanya struktur dan skala upah. Jadi, kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu evaluasi jabatan, apa itu analisis jabatan. Nah, sekarang bagaimana hasil dari analisis jabatan ini bisa kita susun dalam uh, sebuah yang namanya skala upah dan struktur upah. Nah, di materi kita kali ini juga saya sedikit mereview dari pertemuan sebelumnya dan ada juga saya akan berikan contoh bagaimana cara melakukan evaluasi jabatan dengan metode poin. Baik, kita langsung mulai saja. Bisa disiapkan catatannya jika nanti ada yang perlu, ada sekiranya yang perlu dicatat. Oke, jadi pertemuan kali ini seperti biasa kita mulai sedikit dengan mereview beberapa pertemuan sebelumnya ya yang terkait dengan pertemuan hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu upah ya. Kemudian juga pengertiannya apa dan komponen dari upah itu sendiri apa saja gitu ya. Jadi ada gaji pokok, ada eh, upah yang bersifat tetap gitu ya, ada yang tunjangan yang bersifat tetap, ada tunjangan yang bersifat tidak tetap. Nah, kemudian kita juga sudah bahas, sudah pernah belajar mengenai apa itu analisis jabatan ya. Jadi kurang lebih pengertiannya analisis jabatan bisa diartikan sebagai sebuah proses yang sistematis ya untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, output dari sebuah analisis jabatan ada dua ya, yaitu yang pertama adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, output dari analisis jabatan berupa job desk ya, job desk dan job spec itu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk kalau kita mau melakukan evaluasi jabatan. Jadi pertemuan sebelumnya juga kita udah bahas mengenai apa itu evaluasi jabatan, yaitu sebuah proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, output dari sebuah evaluasi jabatan adalah bobot jabatannya, jadi nilai jabatan dan apa namanya grading jabatan dan nilai jabatannya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah sedikit membahas mengenai metode ya, metode yang digunakan dalam sebuah evaluasi jabatan. Jadi secara garis besar itu ada dua metode ya yang digunakan. Yang pertama adalah metode yang bersifat non kuantitatif, yang kedua adalah yang bersifat kuantitatif ya. Nah, yang bersifat non kuantitatif eh, ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ranking method ya. Ranking method ini dibandingkan ya, dibandingkan antara jabatan yang satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian metode yang kedua adalah grade classification method ya. Jadi mulai ada klasifikasi berdasarkan definisi dari peringkat-peringkat faktor-faktor yang di faktor-faktor yang dinilai gitu ya. Kemudian yang metode yang kedua adalah metode yang bersifat kuantitatif ya. Yang bersifat kuantitatif ada faktor comparison method dan point system method ya.
Nah, khusus untuk metode evaluasi jabatan yang bersifat kuantitatif, yaitu faktor comparison method ini kurang lebih dia akan membandingkan beberapa faktor yang akan dilakukan penilaian. Kemudian memberikan nilai relatif dari setiap faktor dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di perusahaan. Jabatan yang memiliki total nilai relatif yang paling besar, maka jabatan tersebut memiliki bobot jabatan yang paling tinggi dan sebagainya. Jadi kurang lebih tabelnya seperti ini untuk metode perbandingan faktor ya. Jadi di kolom yang atas yang warna biru itu ada faktor-faktor yang digunakan sebagai penilai ya, atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan upah gitu ya. Atau biasa juga disebut dengan compensable factor. Kemudian di sebelah kiri itu adalah nama-nama jabatannya. Kemudian caranya adalah dengan memberikan nilai relatif ya, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jadi misalnya seorang manajer itu membutuhkan keterampilannya ya kira-kira kita beri nilai misalnya 9 atau 10, persyaratan mentalnya harus berapa, tanggung jawabnya dia harus berapa, nanti di total. Nanti setelah di total akan ketemu jabatan mana yang memiliki nilai faktor yang lebih tinggi. Ya, mana jabatan yang memiliki nilai faktor yang lebih rendah. Yang memiliki nilai paling tinggi otomatis dia berada di golongan yang paling tinggi. Otomatis juga kompensasi yang dia terima juga semakin tinggi. Ya, kira-kira seperti ini gambaran gambaran sederhananya ya. Nah, di pertemuan kemarin juga saya menginformasikan akan menjelaskan mengenai satu metode lagi ya, yang tergolong dalam metode evaluasi jabatan kuantitatif, yaitu metode point system ya. Jadi dalam metode point system ini uh, justru merupakan metode yang kalau saya bilang cukup rumit ya, cukup rumit, banyak faktor yang berpengaruh, kemudian digunakan juga umumnya digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah settle ya, perusahaan yang besar dengan jumlah karyawan yang banyak, dengan skala bisnis yang juga menengah dan besar gitu ya, dengan jumlah jabatannya juga banyak. Nah, tapi yang namanya point system ini, metode point system ini justru adalah metode yang paling sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam langkah-langkah yang harus dilakukan ya dalam melakukan metode evaluasi jabatan dengan point system ini. Yang pertama, tetapkan dulu compensable factor atau faktor-faktor yang kita anggap ya mempengaruhi kompensasi itu sendiri. Setelah itu, tetapkan jumlah poin maksimal dalam compensable factor tersebut. Tentukan faktor turunan dari compensable factor tersebut, kemudian beri definisi dari setiap kelompok faktor turunan. Kelima, berikan nilai relatif dari setiap faktor turunan dan kelompokkan. Kemudian berikan nilai pada jabatan yang akan dievaluasi berdasarkan pada standar penilaian compensable factor tersebut. Saya beri contoh sederhananya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu standar penilaiannya. Misalkan kita buat dalam bentuk tabel. Di sebelah kiri kita bisa lihat compensable factor yang akan kita gunakan atau faktor-faktor apa saja sih yang menurut kita berpengaruh dalam sebuah pemberian kompensasi di perusahaan. Kalau di contoh tabel ini saya ada 4 faktor yang berpengaruh ya. Ada keahlian, ada usaha, ada tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Nah, dari setiap faktor tersebut, kemudian dibuat lagi, didefinisikan lagi ya, dibagi lagi menjadi faktor turunan namanya. Jadi, saya membagi misalnya keahlian,
itu terdiri dari yang pertama faktornya yang berpengaruh juga, subfaktor yang berpengaruh ada pengetahuan dan pengalaman. Dan usaha itu dikaitkan dengan kondisi fisik dan kondisi mental. Tanggung jawab dikaitkan dengan wewenang dan hubungan kerja. Lingkungan kerja dikaitkan dengan kondisi kerja dan tingkat risiko kerja. Gitu ya. Jadi yang pertama kita buat dulu compensable faktornya apa yang berpengaruh, kemudian sub dari turunan dari compensable factor itu apa. Kemudian selanjutnya kita tentukan poin maksimal dari setiap faktor ya. Kita tentukan poin maksimal dari setiap faktor. Jadi misalnya untuk faktor keahlian kita berikan poin 300. Untuk usaha kita berikan poin 120 dan seterusnya. Sebenarnya ini merupakan privilege dari setiap perusahaan ya. Artinya setiap perusahaan ini bisa berbeda dalam memberikan poin. Bergantung pada persepsi dari si komite evaluasi jabatan ini, menurut si komite ini atau menurut si perusahaan, bobot dari faktor yang paling berat itu yang mana, gitu ya. Kalau di tabel ini, bobot faktor yang paling berat adalah yang pertama tanggung jawab, yang kedua adalah keahlian. Jadi jabatan di perusahaan ini dalam kaitan dengan pemberian kompensasi ini dituntut eh, menitik beratkan kepada yang pertama tanggung jawab dan yang kedua adalah keahlian. Makanya dua poin ini diberikan bobot yang paling besar ya. Tanggung jawab itu ada 480, keahlian itu diberikan poinnya 300. Dan seterusnya usaha dan lingkungan kerja diberikan bobot 120 dan 100. Hingga total dari poin setiap faktornya ya, total dari poinnya adalah 1000. Oke. Nah, langkah ketiga adalah membagi kelompok-kelompok ya. Membagi kelompok-kelompok, itu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tujuannya adalah nanti kita juga akan memberikan definisi terhadap turunan dari faktor ya. Jadi turunan faktor yang tadi ada pengetahuan, pengalaman, kondisi fisik, kondisi mental itu nanti akan kita berikan definisinya. Jadi pengetahuan untuk poin untuk kelompok 1 definisinya seperti apa sih? Pengetahuan untuk kelompok 2 itu definisinya harus seperti apa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nanti di slide setelah ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu kita berikan poin dari pada setiap kelompok ya. Jadi misalnya pengetahuan kita berikan 10, 20, 60, 90. Nah, di kelompok kolom keahlian ini nilai maksimalnya adalah 300. Ya. Kelompok yang paling tinggi ini kan kelompok 5, penjumlahan dari 120 sama 180 ini poin maksimalnya adalah 300. Dan di bawahnya juga sama. Jadi untuk faktor usaha, poin maksimal yang bisa diberikan adalah 120. Tanggung jawab poin maksimal yang bisa diberikan adalah 480 dan seterusnya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi pertama kita buat dulu standar penilaiannya. Nah, setelah kita buat standar penilaiannya, kita akan mendefinisikan dari turunan faktor ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Kita berikan definisi pada turunan poin faktor. Misalnya turunan poin faktor yang pertama adalah faktor keahlian untuk turunan faktor pengetahuan gitu ya. Ini bisa kita lihat keahlian untuk turunan faktor pengetahuan. Kita breakdown atau kita pecah dalam 5 kelompok. Ya. Misalnya
Untuk kelompok pertama, persyaratan jabatan tersebut harus pendidikan formal sekolah menengah. Kelompok kedua, pendidikan formal sekolah menengah dan pernah mendapat pelatihan singkat, ini yang terkait dengan bidang kerjanya ya. Kalian pengetahuan kelompok ketiga, pendidikan formal D3 diutamakan pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan fungsi pekerjaannya. Dan seterusnya sampai kelompok kelima. Jadi ini definisinya dari masing-masing kelompok untuk turunan poin faktor pengetahuan ini kita terjemahkan masing-masing. Demikian juga dengan turunan dari faktor untuk pengalaman gitu ya. Jadi untuk kalian kan ada dua ya, pengetahuan dan pengalaman. Jadi untuk yang pengalaman kita bagi lagi menjadi 5 gitu ya. Kita definisikan masing-masing turunannya berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nah, bisa kita cermati bahwa eh, definisi yang kita gunakan dalam penerjemahan poin faktor ini kata-katanya sering kita dapatkan di yang namanya persyaratan jabatan atau deskripsi jabatan. Karena itu yang namanya deskripsi jabatan ataupun persyaratan jabatan kalau bisa dibuat sedetil mungkin, serinci mungkin, yang berfokus kepada jabatannya. Jadi benar-benar mencerminkan kebutuhan dari jabatan tersebut itu keahlian pengetahuannya dan atau keahlian atau pengalaman yang dibutuhkan ini seperti apa sih? Ini sebagai contoh gambarannya. Nah, setelah kita berikan definisi pada turunan dari faktor, kemudian kita lakukan penilaian. Kita mulai lakukan penilaian. Jadi, misalkan saja di sini saya beri contoh, kita buat sebuah tabel gitu ya. Di sebelah kiri kita berikan kolom jabatan, ya. Kayak kemarin kita sudah belajar membuat deskripsi jabatan ya. Jadi ada koki, ada pelayan, kasir, satpam, janitor, customer service, dan supervisor. Nah, di sisi tengah dan ke kanan gitu ya, sisi tengah ke kanan, ini merupakan turunan faktor, kolom dari turunan faktor. Ada pengetahuan, pengalaman, kondisi fisik, kondisi mental, dan seterusnya. Dan di posisi paling kanan ada bobot jabatan atau nilai dari jabatan tersebut berapa. Nah, selanjutnya saya coba lakukan evaluasi jabatan terhadap dua jabatan yang ada di contoh ini ya. Misalnya saya lakukan evaluasi jabatan terhadap fungsi jabatan koki. Saya berikan penilaian sesuai dengan deskripsi dari atau definisi dari faktor-faktor yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadi misalnya saya berikan penilaian seperti ini dari faktor pengetahuan, pengalaman, kondisi fisik, mental, dan seterusnya. Maka di sebelah kanan bisa kita lihat bobot jabatan dari seorang koki atau chef adalah 690. Nilai jabatan dari seorang koki atau chef adalah 690. Nah, jabatan yang kedua yang saya lakukan evaluasi adalah satpam. Bisa kita lihat bobot jabatan di sebelah kanan dari fungsi kerja seorang satpam adalah 250. Di sini kita dapat melihat bahwa golongan jabatan dari seorang koki dibandingkan dengan satpam itu memiliki bobot jabatan yang berbeda. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah gitu ya. Kalian buat pembagian poinnya seperti ini, kemudian faktor yang berpengaruh apa, pembagian poinnya, turunan faktornya seperti apa, kemudian didefinisikan dari setiap turunan faktornya, kemudian dibikin tabel seperti ini, kemudian dilakukan evaluasi jabatan dan dihasilkan bobot jabatannya. Oke, jadi nanti di sebelah kanan akan ada angka-angka ya. Nah, selanjutnya dari bobot jabatan atau nilai jabatan yang di sebelah kanan tadi,
kita berikan pengelompokan. Kita lakukan pengelompokan dengan cara kita masukkan dalam interval total poin, dan kemudian kita kelompokkan dalam golongan jabatan. Jadi katakanlah tadi itu Koki atau Chef nilai jabatannya 690. Berarti di sini 690 ada di golongan jabatan golongan 6, ya. Kemudian Satpam bobot jabatannya 250, berarti di sini ada di golongan 2, ya. Nah, interval poin dan jumlah golongan jabatan ini sifatnya relatif, ya. Jadi pakemnya tidak seperti ini, jadi sifatnya relatif, bisa disesuaikan bergantung pada kebutuhan dari si perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya interval total poinnya bisa dari 0 sampai 200 misalnya. Kemudian dari 201 sampai 400, ya monggo aja, silakan aja dibuat seperti itu. Kemudian di golongan jabatannya juga saya maunya hanya golongannya sampai 7 aja misalnya gitu, ya. Itu dipersilakan. Jadi ini bukan bentuk yang baku, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari si perusahaan itu sendiri. Oke, kira-kira itu penjelasan saya dihubungkan dengan pertemuan kita sebelumnya kaitannya dengan evaluasi jabatan untuk metode point system. Sekarang kita masuk ke penyusunan struktur dan skala upah. Jadi yang namanya penyusunan struktur dan skala upah ini menjadi penting, ya. Jadi yang namanya sebuah sistem kompensasi, sebuah sistem pengupahan di perusahaan, ini perlu dilakukan manajemen yang cukup baik, ya. Jadi jangan sampai hal ini menjadi sesuatu hal yang disepelekan gitu, ya. Jadi yang namanya penyusunan struktur skala upah ini juga terkait dengan yang namanya regulasi, terkait dengan kebutuhan atau kemampuan dari perusahaan, dikaitkan dengan kinerja dari si pegawai sendiri, dikaitkan dengan penghargaan kepada pekerja di perusahaan gitu, ya. Jadi kenapa penyusunan struktur upah ini menjadi penting? Yang pertama, bisa mencegah yang namanya diskriminasi upah, ya. Artinya ketidakadilan dalam pemberian upah. Dan juga diskriminasi itu diberikan atau dikaitkan dengan SARA misalnya gitu, dengan gender misalnya gitu. Jadi mungkin terjadi kalau struktur dan skala upah ini tidak disusun, tidak didokumentasikan dengan rapi gitu, ya, tidak dimanajemeni atau dikelola dengan baik, maka bisa saja di dalam sebuah perusahaan terjadi diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan atau pekerja wanita, pemberian upahnya ini berbeda gitu, ya. Sebuah perusahaan misalnya ngasih kompensasi untuk pekerja laki-laki ini lebih tinggi daripada pekerja yang wanita gitu, ya. Padahal apa yang dikerjakan sama, bobot kerjanya juga sama, jumlah jam kerjanya juga sama. Perlu disusun yang namanya struktur dan skala upah. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendorong terciptanya kesetaraan dalam pengupahan. Menciptakan atau mendorong keadilan internal dan keadilan eksternal, ya. Internal equity dan external equity dalam pemberian upah. Kemudian yang ketiga merupakan dasar dari pemberian upah bagi pekerja. Jadi misalnya ada karyawan baru masuk, ini si karyawan ini mau digaji berapa sih? Kalau kita belum punya standarnya, belum punya yang namanya struktur dan skala upah, ya perusahaan akan bingung mau bayar gaji berapa. Atau misalnya ada karyawan baru masuk, tapi dia sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup, gitu, ya, dengan pendidikan yang cukup juga. Mungkin juga nggak akan sama dengan
orang yang baru lulus ya, fresh graduate kemudian masuk. Pastinya pemberian upah ini akan ada perbedaan. Nah, seberapa jauh perbedaan ini diberikan, perbedaan upah ini diberikannya seperti apa bentuknya, kemudian besarannya juga seperti apa, ini yang diatur dalam struktur dan skala upah. Nah, selanjutnya hal ini menjadi penting karena yang namanya struktur dan skala upah ini bisa memberikan gambaran upah pekerja di masa yang akan datang. Jadi yang namanya struktur dan skala upah ini kalau di regulasi yang berlaku ya, di peraturan Menteri Ketenagakerjaan wajib diinformasikan kepada seluruh karyawan. Jadi seluruh karyawan ini tahu struktur upah di perusahaannya ini seperti apa bentuknya, jenjang golongan jabatannya seperti apa, cara menyusunnya, prinsip-prinsip penyusunnya seperti apa, melalui evaluasi jabatan, melalui analisis jabatan, faktor-faktor yang dinilai, faktor-faktor yang mempengaruhi upah atau compensable factor ini apa saja. Jadi eh, gambaran upah pekerja di masa yang akan datang ketika dia naik jabatan, ketika dia promosi, ketika dia pindah bagian ini seperti apa gambarannya. Nah ini eh, kalau yang namanya struktur dan skala upahnya ini jelas, terdokumentasi, disosialisasikan ke pekerja, maka si pekerja akan mendapat gambaran. Jadi di masa yang akan datang dia akan mendapatkan upah yang seperti apa modelnya. Nah, yang terakhir, penyusunan struktur dan skala upah ini menjadi penting jika dikaitkan dengan perundingan upah ya. Jadi, misalkan serikat pekerja di perusahaan mengusulkan untuk adanya kenaikan upah. Patokannya apa gitu ya? Patokan dalam kenaikan upahnya ini apa? Pastinya struktur dan skala upah yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada patokan, nggak ada dasarnya ya untuk memulai sebuah perundingan untuk perubahan kompensasi atau perundingan yang terkait dengan upah gitu ya, itu akan sulit. Nah, alur proses penyusunan struktur dan skala upah ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi didahului dari yang namanya analisa jabatan gitu ya. Kemudian menghasilkan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Kemudian job desk dan job spec ini dipakai untuk melakukan evaluasi jabatan. Dari evaluasi jabatan kemudian dihasilkan bobot jabatan, gitu ya, penggolongan jabatan. Baru kemudian disusun sebuah struktur dan skala upah. Jadi alur dalam penyusunan struktur dan skala upah harus melalui alur yang rapi seperti ini. Tidak bisa langsung potong kompas. Tidak bisa dengan metode yang serampangan. Gitu ya. Khawatirnya kalau menggunakan metode-metode yang sembarangan gitu ya, tidak sesuai dengan alur yang pakem yang seharusnya gitu ya, metode yang seharusnya. Dikhawatirkan di kemudian hari akan ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan upah. Misalnya ketidakpuasan dari si pekerja itu sendiri, atau mungkin kemampuan dari perusahaan untuk membayar juga kesulitan dan seterusnya. Atau mungkin juga berbenturan dengan regulasi yang berlaku. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat upah ya. Jadi tingkat upah ini dipengaruhi yang pertama oleh pendidikan dan keterampilan, kemudian kondisi pasar dan kondisi pasar tenaga kerja, gitu ya, biaya hidup, kemampuan dari perusahaan untuk membayar upah itu sendiri, pengaruh dari serikat pekerja, ya, produktivitas kerja dan kebijakan atau intervensi dari pemerintah. Misalnya berupa penciptaan regulasi-regulasi tentang upah, dan juga ada penetapan upah minimum dan seterusnya.
Nah, berbicara mengenai struktur dan skala upah ya. Jadi kalau struktur upah ini sebenarnya berbicara mengenai komponen. Jadi komponen dari upah sendiri itu apa sih gitu ya. Kalau skala upah ini berbicara mengenai aturan dasar yang menentukan tingkat upah. Didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu sendiri atau compensable factor. Kalau di sini dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan, keterampilan, prestasi kerja, masa kerja, dan jabatan. Nah, sekarang kita lihat di regulasinya ya. Kita lihat di regulasinya. Nah, saya juga akan upload regulasi mengenai pengupahan ya. Di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2017 nanti akan saya upload di e-kampus untuk kalian pelajari. Oke, jadi regulasi pertama yang terkait dengan penyusunan struktur dan skala upah adalah di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi bisa dilihat di pasal 92 itu disebutkan mengenai penyusunan struktur dan skala upah. Jadi di ayat 1 dinyatakan pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Kemudian yang kedua, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 ini bisa kita kaitkan dengan prinsip 3P dalam penyusunan kompensasi. Nah, di pertemuan terakhir kemarin tentang evaluasi jabatan, saya tambahkan satu prinsip dalam penyusunan kompensasi yaitu 3P. Jadi kompensasi ini harus dikaitkan dengan pay for person ya. Dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja. Ya. Dikaitkan dengan pendidikan, kompetensi gitu ya yang dimiliki oleh si pekerja. Kemudian juga dikaitkan dengan pay for position, artinya dikaitkan dengan golongan jenjang jabatan atau tingkat jabatan dari yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi misalnya seorang manajer itu kompensasinya pastinya berbeda dengan seorang supervisor, dengan seorang staff. Nah, kemudian P yang ketiga adalah pay for performance. Artinya pembayaran upah atau kompensasi ini dikaitkan dengan produktivitas ya. Dikaitkan dengan kinerja dari si pekerja itu sendiri. Ya, nanti bisa dilihat di slide saya yang di pertemuan sebelumnya. Ini saya sudah menjelaskan mengenai prinsip 3P dalam penyusunan kompensasi. Oke, jadi ini sedikit penjelasan tentang penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Selanjutnya penyusunan struktur dan skala upah lebih detail dijelaskan dalam Permenaker ya, atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Jadi di pasal 1 ya di awal itu dijelaskan mengenai definisi-definisinya. Jadi struktur upah itu apa, skala upah itu apa gitu ya. Golongan jabatan itu apa, analisis jabatan itu apa, dan evaluasi jabatan itu apa, pengertian dari pengusaha, pengertian dari pekerja itu apa. Jadi di pasal 1 ini berbicara mengenai definisi-definisi atau terminologi yang dipakai dalam Permenaker ini dalam kaitannya dengan penyusunan struktur dan skala upah. Kemudian kita lihat di pasal 4. Di pasal 4 ini dijelaskan mengenai cara dari penyusunan struktur dan skala upah. Jadi tahapannya yang harus dilalui dalam penyusunan struktur dan skala upah adalah yang pertama menggunakan analisis jabatan. Yang kedua menggunakan evaluasi jabatan. Baru kemudian bisa ditentukan struktur dan skala upah. Ya. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang tertera di Permenaker 1 tahun 2017 ini.
Kalau misalnya nanti ada sebuah perusahaan yang menentukan struktur dan skala upah tidak berdasarkan tahapan dari yang dicantumkan dalam regulasi ini, maka kemungkinan akan ditinjau ulang oleh regulator. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja setempat. Apakah penyusunan dan skala upah ini sudah dilalui berdasarkan metode ini, metodenya benar atau enggak, gitu ya, dan seterusnya. Nah, di ayat 4, pasal 4 ayat 4, ini tertera penentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku. Jadi di poin 4 ini kira-kira menyampaikan informasi bahwa batas maksimum dari pemberian upah ini dikaitkan dengan kemampuan dari si perusahaan ini dalam membayarkan upah. Sedangkan pembayaran upah yang paling minim yang diberikan oleh perusahaan ini harus dikaitkan dengan upah minimum, ketetapan dari upah minimum yang berlaku. Artinya berlaku di sini bisa dikaitkan dengan setiap wilayah ya. Jadi setiap wilayah ini menetapkan upah minimumnya masing-masing, bergantung pada KHL dari wilayah tersebut. Komponen hidup layak di wilayah tersebut. Jadi batas maksimum adalah batas kemampuan dari perusahaan untuk membayar. Batas minimum dalam penetapan dan skala upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang berlaku. Kemudian kita lanjut ke pasal 5. Dicantumkan di sini bahwa struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Jadi yang namanya struktur dan skala upah ini ditetapkan oleh perusahaan dan harus terdokumentasi dalam dokumen fisik ya. Jadi harus terdokumentasi dalam peraturan perusahaan. Jadi tidak bisa yang namanya struktur dan skala upah ini ada di awang-awang gitu ya. Ada di pikiran dari si pimpinan perusahaan gitu ya. Nggak bisa. Jadi yang namanya struktur dan skala upah ini harus terdokumentasi. Harus dalam bentuk surat keputusan perusahaan atau peraturan perusahaan. Kemudian kita lompat ke pasal 7. Dijelaskan di sini bahwa struktur dan skala upah berlaku bagi setiap pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Jadi yang namanya struktur dan skala upah ini berlaku universal di perusahaan ini kepada setiap pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Ya. Jadi berlaku umum. Jadi tidak ada satu orang pun pekerja yang sistem pengupahannya ada di luar dari struktur dan skala upah yang sudah ditetapkan. Jadi semua mengacu pada peraturan perusahaan tentang pemberian struktur dan skala upah itu. Di ayat 2 bahwa struktur dan skala upah dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Jadi tidak berdasarkan kinerja lah kalau seperti itu. Jadi struktur dan skala upah yang diberikan ini sifatnya tetap. Jadi yang namanya penyusunan struktur dan skala upah ini lebih mengacu kepada gaji pokok sebenarnya. Yang sifatnya tetap, bukan yang sifatnya variabel. Nah, di pasal 8 kita bisa melihat bahwa struktur dan skala upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja oleh pengusaha. Jadi wajib disosialisasikan oleh pengusaha kepada si pekerja. Jadi tadi sudah diformalkan dalam bentuk peraturan perusahaan. Ini di pasal 8 ini wajib diinformasikan kepada si pekerja. Pemberitahuan informasi mengenai struktur dan skala upah ini wajib dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja secara perorangan. Jadi harus memastikan bahwa setiap pekerja yang bekerja di perusahaan kita ini tahu dan paham struktur dan skala upah di perusahaan tersebut.
Nah, di pasal 9 di pasal 9 ya, ayat 1 dan 2 kurang lebih menginformasikan bahwa yang namanya struktur dan skala upah ini juga wajib dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, ya. Jadi ada beberapa tugas dari perusahaan atau pemberi kerja ya. Jadi yang pertama menetapkan struktur dan skala upah. Kemudian eh, penetapan struktur dan skala upah ini wajib dalam bentuk surat keputusan ya, di pasal 5. Kemudian kewajiban dari pengusaha adalah menginformasikan atau memberitahukan yang namanya struktur dan skala upah ini kepada seluruh pekerja. Dan yang keempat, di pasal 9, kewajiban dari si pengusaha adalah melaporkan susunan dari struktur dan skala upah ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jadi dilaporkan, kemudian nanti ada proses pengesahan gitu ya, ada proses pendaftaran. Kalau ada review terhadap sistem pengupahan yang digunakan, maka akan ada perpanjangan ataupun pendaftaran ulang dan seterusnya. Nah, sebenarnya di pasar 9 ini adalah mekanisme yang didesain agar pengawasan pemerintah terhadap pemberlakuan pemberian upah di Indonesia ini tetap terjamin gitu ya. Jadi artinya penyusunan dan pemberian upah di perusahaan-perusahaan di Indonesia ini tidak dilakukan secara sembarangan. Jadi ini salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir di pasal 10 dijelaskan mengenai peninjauan ulang ya dari struktur dan skala upah. Jadi yang namanya struktur dan skala upah di dalam perusahaan ini sifatnya tidak baku ya. Artinya tidak sebuah ketetapan yang baku lah ya, yang tidak bisa diubah. Jadi yang namanya struktur dan skala upah ini sifatnya bisa ditinjau sewaktu-waktu, ya, bisa dirubah sewaktu-waktu, disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, apabila kemudian terjadi peninjauan, terjadi perubahan terhadap struktur dan skala upah, ini wajib diberikan informasinya kepada si pekerja itu sendiri dan juga didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Oke, kira-kira itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan regulasi yang terkait dengan penyusunan struktur dan skala upah ya. Nah, kemudian terdapat beberapa metode dalam menyusun struktur dan skala upah ya. Jadi metode-metode yang akan saya jelaskan di sini mungkin rekan-rekan bisa sambil membuka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya nomor 1 tahun 2017 tentang penyusunan struktur dan skala upah di kolom lampiran. Jadi kalau yang ini regulasi ini kan ada di bagian atasnya ya. Kemudian bisa di-scroll ke bawah, ada kolom lampiran. Itu menjelaskan mengenai teknis metode penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan regulasi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kalau saya lihat tidak ada di regulasi ya, tidak ada di Permenaker 1 tahun 2017. Jadi saya dapat referensinya dari RUKI ya. Dari RUKI bukunya yang ini ya. Jadi manajemen penggajian dan pengupahan untuk karyawan perusahaan. Kalian bisa cari ya. Saya rasa kalian wajib punya nih bukunya. Ya, jadi menurut si RUKI ada satu metode ya. Metode yang bisa digunakan dalam penyusunan struktur dan skala upah, yaitu metode single rate namanya. Jadi metode single rate ini merupakan metode yang dipilih oleh perusahaan yang menerapkan prinsip yang namanya equal remuneration for work of equal value. Nah, prinsip ini didasarkan pada konvensi
ILO ya, konvensi ILO itu International Labour Organization nomor 100. Jadi dalam metode ini penghargaan berupa kompensasi diberikan kepada pekerja berdasarkan insentif, maksudnya diberikan kepada pekerja dalam bentuk insentif tunai secara langsung yang didasarkan pada hasil kerja atau prestasi kerja. Nah, kenaikan upah dalam metode ini diberikan melalui kenaikan upah secara umum oleh perusahaan berdasarkan pada hasil perundingan dengan pekerja dan dikaitkan dengan kemampuan perusahaan. Jadi saya buatkan sebagai contoh seperti ini. Jadi pertama kita tentukan dulu golongan jabatannya, misalnya ada 5 golongan. Kemudian kita tentukan yang namanya upah dasar. Upah dasar ini adalah upah minimum ya. Jadi kita kaitkan dengan pemberian upah minimum di wilayah setempat. Misalnya saya pakai di DKI Jakarta sebesar 4.200.000. Nah, selanjutnya kita tentukan berdasarkan upah per jam kerja. Per golongannya berbeda-beda. Jadi sebagai contoh dengan pekerja dari golongan 5 gitu ya. Dia dapat upah per jam kerja 39.375. Nah, dia bekerja selama 40 jam per minggu selama 1 bulan atau 160 jam kerja. Maka ia mendapatkan upah 39.375 kali 160 jam kerja sama dengan 6.300.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, upah dasar itu digunakan untuk apa? Upah dasar ini digunakan apabila si karyawan tersebut misalnya berhalangan hadir ke kantor misalnya gitu ya. Jadi upah minimum yang diberikan kepada si pekerja ini ya 4.200.000 ini selama dia masih memiliki ikatan kerja dengan perusahaan. Misalnya si pekerja ini dia statusnya cuti misalnya. Cuti selama 1 bulan. Maka dia bisa saja diberikan gaji atau upah setara dengan upah minimum. Dia sebesar 4.200.000. Ini sebagai contoh aja, contoh sederhana dari penggunaan metode single rate. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode ranking sederhana. Nah, metode ini ada dijelaskan di Permenaker 1 tahun 2017 ya. Jadi metode ini metode yang paling sederhana dalam menentukan struktur dan skala upah. Dan kalau menurut saya sebaiknya metode ini bisa digunakan bagi perusahaan yang skala bisnisnya masih kecil ya, dengan jumlah jabatan yang nggak terlalu banyak. Jadi langkahnya yang pertama, tentukan dulu tingkat jabatan ya, berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan. Kemudian tentukan nilai upah minimum berdasarkan upah minimum provinsi atau upah minimum regional yang berlaku di wilayah. Kemudian tentukan nilai upah maksimal berdasarkan kemampuan maksimal perusahaan. Nah, kurang lebih tabelnya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu jabatannya. Supervisor, ada koki, chef, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan golongan jabatannya. Jadi kita kelompokkan jabatan-jabatan tersebut dalam sebuah golongan jabatan. Nah, kemudian kita tentukan nilai minimum dan maksimum dari upah. Jadi golongan jabatan yang paling tinggi misalnya supervisor restoran itu ada di golongan jabatan 5, kita tentukan upah maksimumnya ya 7 juta rupiah misalnya. Nah, kemudian upah minimum di perusahaan tersebut kita berikan pada janitor ya. Jadi upah minimum ada di titik 4.200.000. Ya. Maka kemudian setelah diketemukan upah minimum dan maksimum, baru kita tentukan upah minimum dan maksimum di setiap jabatannya. Jadi bisa kita lihat rentang upah di
perusahaan ini dengan menggunakan metode ranking sederhana itu rentang upahnya berada di kisaran 4.200.000 sampai 7 juta rupiah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk menggambarkan sebuah rentang upah minimum dan rentang upah maksimum. Jadi pemberian upah minimum di perusahaan ini 4.200.000, pemberian upah maksimum di perusahaan ini 7 juta rupiah. Tapi teknis pemberiannya ini dikaitkan lagi dengan jabatan dan dikaitkan juga dengan golongan jabatannya. Maka tercipta sebuah struktur dan skala upah menggunakan metode ranking sederhana. Nah, metode selanjutnya adalah metode 2 titik ya, atau saya biasanya nyebutnya metode linear ya, metode upah linear. Jadi metode ini kalau saya jelaskan seperti ini mungkin cukup rumit ya. Saya juga agak bingung cara penyampaiannya harus seperti apa karena dalam prakteknya ini harus diberikan semacam worksheet ya atau lembar kerja gitulah. Jadi saya jujur lebih nyaman kalau misalnya menyampaikan langsung secara tatap muka di kelas, jadi bisa kita bikin worksheet di papan tulis gitu ya. Jadi kita bisa praktek langsung di papan tulis. Tapi yang rekan-rekan harus pahami saya rasa adalah bukan kepada teknis penyusunannya ya, tapi lebih kepada analogi berpikirnya atau lebih kepada prinsip-prinsip dalam penyusunan struktur dan skala upahnya. Nah, sambil belajar bisa kemudian nanti dilakukan exercise ya, dilatih kemampuan dalam menyusun struktur dan skala upahnya. Nah, ini juga metode 2 titik ini juga dijelaskan dalam Permenaker 1 tahun 2017 ya. Jadi dijelaskan secara detail tahapan-tahapannya seperti apa, bahkan ada bagian cara menyusun struktur dan skala upah dengan metode 2 titik ini dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kalau di lampiran itu sudah dijelasin. Jadi buat rekan-rekan yang sedikit paham mengenai Microsoft Excel gitu ya, rumus-rumus Excel, bisa nanti dipraktekkan langsung gitu ya, bisa langsung dicoba rumus-rumusnya seperti apa. Jadi nanti bisa dilihat di Permenaker 1 tahun 2017 di bagian lampirannya. Nah, metode ini merupakan metode yang umum digunakan bagi perusahaan dengan skala bisnis sedang dan besar ya, dengan jumlah jabatan yang banyak. Nah, langkah-langkahnya juga kurang lebih hampir sama. Jadi tentukan tingkat jabatan berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan, kemudian tentukan nilai upah minimum berdasarkan ketetapan upah minimum, kemudian tentukan nilai upah maksimal berdasarkan kemampuan maksimal di perusahaan. Nah, upah minimum ini misalnya ada di titik A, kemudian upah maksimal misalnya ada di titik B. Kemudian tarik garis lurus secara linear yang menghubungkan upah terendah dan tertinggi. Ya, seperti di grafik sebelah kanan ya. Tarik garis lurus yang menghubungkan antara nilai upah minimum dan nilai upah maksimum. Nah, garis lurus ini sekaligus menggambarkan nilai tengah dari upah tersebut atau midpoint. Nah, dalam metode 2 titik ini juga dikenal istilah yang namanya rentang upah ya, atau range ya, salary range atau rentang gaji atau rentang upah gitu ya biasanya. Pengertiannya adalah nah, jadi rentang upah ini merupakan jarak ya. Jadi jarak antara batas upah minimum dengan batas upah maksimum. Ya.
Jadi jarak antara tadi titik A dengan titik B itu berapa? Jadi misalnya titik A upah minimumnya adalah 4.200.000. Titik B upah maksimumnya adalah misalnya tadi 7 juta. Jadi jarak antara 4.200.000 sampai 7 juta itu disebutnya rentang. Rentang upah atau kisaran upah atau spread skala upah. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, jadi yang selanjutnya kita dilakukan adalah menetapkan rentang upah ya. Seperti di tabel yang atas di sebelah kanan, ini kita tetapkan dulu rentang upah dari setiap golongan ya. Nah, rentang upah ini juga sifatnya relatif ya, jadi berdasarkan pada kemampuan perusahaan. Jadi bukan sesuatu yang tetap gitu ya. Ini bisa dirubah-rubah berdasarkan dengan kemampuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai tengah atau midpoint dari golongan 2 sampai 6. Jadi kan tadi yang tabel yang atas ini kan kita sudah ketemu yang pertama rentang upah, dan ada golongan, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum ya. Titik pemberian upah terendah dan titik pemberian upah tertinggi. Kalau di sini saya pakai terendah 4.200.000, tertingginya upahnya adalah 20 juta. Nah, kemudian kita lakukan nilai tengah dari setiap golongan ya, nilai tengah upah dari setiap golongan. Kita pakai persamaan linier ya, karena tadi bentuknya garis lurus gitu ya. Di grafik yang sebelumnya, nah ini grafik titik A ketemu titik B adalah garis lurus gitu ya. Maka kita pakai persamaan linier. Itu Y sama dengan A tambah B dalam kurung X. Ya. Kita masukkan dalam rumus ya. Seperti ada di sebelah kiri ini. Jadi X ini menggambarkan golongan. Ya. Jadi dari persamaan ini diketahui B adalah 2.633.333 gitu ya. Nah, 2.633.333 ini adalah jarak antara midpoint golongan yang satu dengan yang lain. Jadi bisa dilihat jarak antara 4.200.000 ke 6.833.333 adalah 2.633 dan seterusnya sampai mencapai angka 20 juta. Ya. Maka ketemu nilai midpoint dari setiap golongan. Selanjutnya kita tentukan nilai minimum dan maksimal dari tabel struktur dan skala upah ini. Jadi ada dua rumus yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari upah minimum, tapi diketahui adalah upah tengah atau mid ya, midpoint. Maka rumusnya adalah 2 kali upah tengah dibagi rentang ya, rentang upah ditambah 2. Selanjutnya kita juga akan mencari upah terbesar atau maksimal ya. Itu dengan rumus 2 kali upah tengah dikali rentang tambah 1 dibagi rentang tambah 2. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya sudah ditetapkan dalam Permenaker 1 tahun 2017. Nah, maka setelah dilakukan penilaian ya atau diolah berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh tabel struktur dan skala upah yang seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat bahwa nilai upah minimum di perusahaan ini adalah 4.200.000. Nilai upah maksimum di perusahaan ini adalah 20 juta. Jadi bisa kita lihat misalnya di golongan 2 gitu ya. Jabatan yang masuk di dalam golongan 2 misalnya kayak tadi security misalnya ya. Security itu
eh, diupah boleh diupah oleh perusahaan ini range-nya antara 5,6 juta sampai 7.900.000. Selanjutnya misalnya jabatan koki misalnya. Ini ada nggak ya contoh? Nggak ada ya. Misalnya jabatan koki itu ada di golongan jabatan golongan 5 misalnya gitu ya. Maka dia boleh diberikan upah oleh perusahaan ini dengan rentang eh, upahnya ini mulai dari start from 10.900.000 sampai 18.500.000 dan seterusnya tergantung pada jabatan tersebut ada di golongan jabatan yang mana. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan, tabel struktur dan skala upah ini juga dipakai dalam yang namanya nego gaji ya. Jadi kalau buat kalian yang sudah bekerja, terus lagi interview gitu ya, itu kan biasanya si bagian HRD-nya ketika menginterview kita ngelakuin namanya nego gaji. Nah, dia eh, memberikan tawaran pada si calon pegawainya ini dengan tawaran gaji itu didasarkan pada rentang skala upah ini. Jadi misalnya kalian melamar di posisi staff admin misalnya ya. Staff admin ini misalnya di perusahaan tersebut ada di golongan 3. Nah, maka ketika kalian interview, si HRD ini akan memberikan offering atau tawaran gaji itu mulai dari 7.800.000 sampai 11 juta. Gitu ya. Jadi range-nya seperti itu. Sudah ditetapkan dalam ketetapan struktur dan skala upah. Jadi misalnya nanti berdasarkan negosiasi gaji diperoleh kesepakatan gaji di angka 9 juta. Maka masih masuk dalam range upah di golongan 3. Kira-kira seperti itu implementasinya. Nah, selanjutnya di dalam Permenaker 1 tahun 2017 juga dijelaskan mengenai formula-formula atau rumus-rumus yang bisa digunakan dalam penyusunan struktur dan skala upah. Kira-kira rumus-rumusnya seperti ini, nanti kalian bisa baca sendiri di Permenaker 1 tahun 2017. Nah, kalau kita melakukan penyusunan ya, kalau kita melakukan penyusunan struktur dan skala upah, misalnya tabelnya jadinya seperti ini. Maka kemudian kita bisa tuangkan dalam bentuk grafik ya, atau dalam bentuk skala. Maka nanti kita akan menemukan beberapa jenis skala ya. Jadi ada skala upah yang sifatnya dia linear ya, atau garis lurus kontinu. Ya, upahnya itu linear. Atau kita juga nanti bisa juga menemukan skala upah yang sifatnya tumpang tindih. Yang sifatnya tumpang tindih. Jadi ada upah di golongan A gitu ya, golongan clerical nih sebelah kiri. Kita bisa saya ambil contoh misalnya golongan yang paling rendah adalah golongan 1 misalnya, golongan ini dibagi 3 golongan katakanlah gitu. Golongan rendah ada golongan 1, dia masuk kelompok clerical. Maka akan ada gaji maksimum di kelompok clerical yang akan bersinggungan dengan gaji minimum di kelompok supervisor ya. Selanjutnya gaji maksimum di kelompok penyelia atau supervisor akan sedikit bersinggungan atau sama jumlahnya dengan gaji seorang manajer yang paling rendah. Jadi akan terlihat nanti kemungkinan akan ditemukan skala upah yang seperti ini. Jadi misalnya seorang staff gitu ya atau clerical ketika dia dipromosikan sebagai supervisor, maka kemungkinan dia akan dibayarkan upah tidak
terlalu tinggi ya. Mungkin upahnya ya hampir-hampir dekat eh, ke gajinya seorang staff gitu ya, tapi agak ditambahin sedikit. Jadi ini skala ganda tumpang tindih namanya. Tapi ada juga mungkin kalian bisa menemukan skala ya atau garis upah yang sifatnya skala ganda berurutan. Artinya nilai maksimum dari sebuah golongan ini tidak bersinggungan langsung dengan nilai minimum dari golongan di atasnya. Oke, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 kita kali ini eh, dengan topik penyusunan struktur dan skala jabatan. Nah, untuk pertemuan ini saya tidak memberikan tugas apapun. Hanya saja saya ingin memberikan informasi bahwa di pertemuan minggu depan ya, itu pertemuan ke-7 kita akan bahas mengenai salary survey ya atau survei kompensasi dan pertemuannya saya akan lakukan secara tatap muka online dengan aplikasi Zoom ya. Jadi kemungkinan nanti saya akan buat room untuk meetingnya. Nah, nanti saya akan share informasinya melalui e-kampus, user ID dan passwordnya. Kemudian nanti minggu depan rekan-rekan bisa ikut bergabung dalam materi kuliah secara online. Jadwalnya sama seperti jam perkuliahan kita. Nanti saya rencanakan di Kamis minggu depan ya, itu jam 7 malam. Kamis depan ini tanggal 23 ya. Jadi Kamis tanggal 23 jam 7 malam nanti saya akan set meeting roomnya di Zoom dan kita bisa lakukan tatap muka secara virtual. Nah, saya juga menginformasikan ke rekan-rekan semua apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya usahakan untuk balas. Atau untuk pertemuan mendatang, ketika kita tatap muka melalui Zoom juga rekan-rekan bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin nanti penyampaian materi saya hanya sebentar saja. Nanti mungkin lebih banyak kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin kita nanti bisa diskusi secara langsung. Jadi saya minta dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk informasi mengenai pelaksanaan UTS, saya juga belum dapat informasi apakah akan dilaksanakan atau tidak, apakah akan dilaksanakan secara online atau seperti apa bentuknya, saya juga belum dapat informasi. Kita tunggu informasinya bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada update dalam waktu dekat ini. Oke, kira-kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian juga tetap bisa update informasi-informasi kaitannya dengan pembelajaran yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan ini dan pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.